Salam tahun baru. Inilah tahun kemenangan, inilah tahun perkenanan. Ini tahun sukacita, ini tahun kita berjalan bersama Tuhan. Maka ini menjadi tahun keajaiban. Kita mau berkata bahwa ini tahun tidak akan membawa kepada kejatuhan. Tidak akan membawa kepada resesi. Tetapi ini tahun akan membawa kita naik dan semakin naik dan semakin naik. Saudara, di awal tahun Tuhan berkata tentang keseimbangan. Tuhan betapa pentingnya itu di tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun juga yang cukup berbahaya. Tetapi saya percaya bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan yang ajaib. Mari kita baca sebuah ayat yang kelihatannya sebuah perbedaan. Tapi perbedaan tidak boleh dibenturkan. Perbedaan harus dibuat menjadi sebuah pelengkap. Satu dengan yang lain. Menjadi keseimbangan sayap kiri, sayap kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Dan itu akan membuat kita lari dan terbang sangat tinggi. Sakaria 12 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Indonesia. Orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan orang-orang Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Saudara, tetapi di Filipi 2 ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu menaruh hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini sebuah ayat yang luar biasa. Yang satu berkata, ini waktunya, percayalah. Mereka yang jatuh, mereka yang lemah, mereka yang tersandung akan menjadi seperti Daud. Betapa Daud menjadi saudara, orang yang ada di hatinya Tuhan. Yang sedetak, seirama dengan Tuhan. Betapa Daud sampai akhir menjadi raja. Dan bagaimana saudara dia melihat kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang lebih luar biasa, orang-orang yang sudah di dekat Daud dan seperti Daud akan menjadi seperti Allah. Saudara, ini janji yang ajaib. Akan menjadi seperti malaikat Tuhan. Mereka akan menjadi beyond human. Mereka akan menjadi orang-orang saudara yang melakukan hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan jangan pernah berkata ini ayat terlalu dihiperbolakan. Karena saya tahu jutaan, ribuan orang mengalami ini. Saudara, ada seorang yang bernama Smith. Hari itu dia naik kapal, saudara. Di usia yang sudah lanjut. Saudara, dia naik kapal dan dia bosan sekali di kapal di usia 75-an. Dan dia berkata, Tuhan masih lama nih sampai Amerika. Karena dia saudara dari Inggris. Saudara, dan kemudian dia berkata, Tuhan mari buat gara-gara Tuhan. Supaya aku bisa merubah kapal ini menjadi tempat di mana aku memberitakan Injil. Pada saat dia berdoa seperti itu, tiba-tiba saudara ada seorang nelayan, nahkoda atau apapun lah namanya, yang ada di sangat tinggi sedang membenarkan sebuah saudara tiang untuk mengatur saudara layar. Tiba-tiba jatuh, bak, dari kurang lebih ketinggian 30 meter. Saudara, dan orang ini meninggal seketika. Saudara, semua orang menjerit saudara. Tapi Smith berkata, yes, amin. Saudara, dia tahu inilah jawaban doanya. Bahwa Tuhan membuat gara-gara. Saudara, dan dia datang dan berkata dalam nama Yesus. Bangkit semua tulang yang retak, semua yang hancur. Dan semuanya harus nyambung kembali. Saudara, dalam waktu 10 menit orang ini bangkit. Saudara, dan pulih sama sekali, tidak ada gejala apapun. Saudara, dan sejak hari itu, maka kapal itu bukan lagi menjadi kapal biasa yang sunyi, senyap dan sepi. Setiap hari terjadi KKR, setiap hari terjadi mujizat, setiap hari orang menangis ketemu Tuhan. Saudara, dia melakukan yang manusia tidak mungkin lakukan. Dia menjadi seperti Allah. Saudara, dia menjadi seperti para malaikat. Saudara, ada satu lagi kesaksian yang ajaib. Saudara, inilah seorang yang bernama Maria Ether, saudara. Saudara, hari itu dia ada di tenda.
Dan saudara, tiba-tiba tendanya terbakar karena belum ada listrik. Karena pakai lampu teplok kalau istilah saya. Saudara, dan tangannya kena. Saudara, mukanya kena. Tetapi hari itu dengan muka yang sangat merah karena terkena kebakar. Dengan tangan yang sangat merah. Dia berkata, jangan ada yang pulang. Jangan ada yang panik. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara, dan di depan ribuan orang dia datang ke piano. Dan dia mulai main piano dengan muka terbakar. Dengan tangan saudara yang terbakar. Saudara, dia main piano, dia nyanyi nyembah sangat keras saudara. Dan tiba-tiba di depan semua orang. Orang melihat mukanya berubah. Menjadi utuh normal. Tangannya berubah menjadi normal. Dia orang yang berjalan dalam kuasa. Dia orang yang bereaksi benar. Dan dia orang yang sudah menunjukkan keilahian di dalam hidup ini. Tetapi saudara, persoalannya apakah kita mau? Apakah kita percaya itu juga bisa terjadi dalam hidup kita? Apakah itu juga akan menjadi saudara hari-hari ini sebuah kerinduan kita? Dan kita berkata, Tuhan, kamilah orang-orang yang hari-hari ini harus menjadi saksi. Harus melihat keajaiban. Harus ada beyond human di dalam hidup kita. Saudara, tetapi ada keseimbangan yang berbeda. Saudara, dikatakan bahwa Yesus akan meninggalkan segala sesuatu. Yesus meninggalkan kealahannya. Dari seorang yang sangat ajaib. Harus tinggal di dalam perut 9 bulan. Tidak bergerak. Saudara, di tengah dia sangat dahsyat di usia 12 tahun. Dia harus kembali. Dan dia harus menjadi seorang anak. Tunduk kepada Yusuf dan Maria 30 tahun. Saudara, ada sisi lain daripada pelayanan. Ada sisi lain di mana kita harus menjadi hamba. Saudara, kita tidak bisa sangat ilahi dan kita tidak mau ngosek WC. Kita tidak bisa menjadi sangat ilahi dan kita tidak mau belajar. Saudara, kita tidak bisa menjadi ilahi dan kita tidak melakukan tugas harian. Saudara, ada banyak orang begitu sibuk melayani dan rumahnya berantakan dan hancur seketika. Saudara, ada banyak orang berkata saya ilahi dan pabriknya tidak pernah ditungguin. Tidak pernah cek satu demi satu. Saudara, ada menjadi sangat percaya bukan berarti tidak bekerja keras. Bukan berarti saudara tidak merendahkan diri kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang menjadi ilahi justru harus seperti Yesus. Maukah kita minta maaf kepada orang yang jelas-jelas dia menyakiti kita? Maukah kita tetap bertahan di bawah seseorang yang jelas-jelas saudara tidak benar dan bukan siapa-siapa? Bisakah kita seperti Ruth yang melayani seorang perempuan tua, miskin, saudara, bahkan sangat pahit, sangat rewel. Karena seringkali dua sisi ini dipertentangkan. Dua sisi ini seringkali saudara, ada yang satu cenderung untuk menjadi sangat manusia. Yang satu menjadi cenderung menjadi sangat kuat. Tetapi mereka tidak punya keseimbangan. Tidak mungkin kita berlari dengan kaki saudara, kiri terus. Tidak mungkin kita terbang dengan satu sayap. Tapi pada waktu ini digabungkan, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Tahun ini adalah tahun keseimbangan. Mari gabungkan kealahan dengan hineni. Mari gabungkan keilahian supranatural dengan karakter yang rendah hati, menghamba, memilih, mengabdi. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dengan sangat kuat dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.